Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 6 dari kelas MB4404. Di sini kami akan membahas mengenai kebijakan moneter. Sebelum itu, perkenalkan saya Zalfa Maritza dengan NIM 140120425. Di sini saya akan membahas mengenai definisi kebijakan moneter terlebih dahulu. Istilah kebijakan moneter ini pasti sudah sangat akrab di telinga kita, bahkan sudah bukan suatu kata asing lagi. Semua orang pasti pernah mendengar kata kebijakan moneter, baik dalam pembahasan ekonomi, politik, juga pemberitaan-pemberitaan di media massa. Namun sebenarnya apa sih arti dari kebijakan moneter itu? Apa tujuan dibuatnya? Lalu apa saja instrumennya? Di sini saya akan membahas mengenai definisinya terlebih dahulu. Kebijakan moneter sendiri adalah kebijakan yang dibuat oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, agar stabilitas mata uang dapat terjaga. Untuk menjaga stabilitas mata uang, biasanya yang dilakukan oleh sebuah negara adalah mengendalikan inflasi, membuka lowongan pekerjaan, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Arti dari kebijakan moneter juga bisa kalian temui dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah rupiah yang beredar, juga suku bunga. Sementara itu, ahli ekonomi Muhammad Natsir mengatakan bahwa kebijakan moneter yang termasuk ke dalam ekonomi makro juga memiliki sasaran-sasaran yang sifatnya makro. Misalnya, pertumbuhan perekonomian negara, persediaan lowongan pekerjaan, stabilitas harga, juga keseimbangan neraca pembayaran. Bank Indonesia selaku bank sentral melaksanakan kebijakan moneter dengan menganut kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework atau disebut juga ITF, di mana sasaran kebijakannya berfokus kepada penggunaan suku bunga. Dalam mengatur jumlah uang yang beredar, demi tercapainya tujuan dari suatu kebijakan moneter, serta mengatur inflasi, pemerintah dapat menambah maupun mengurangi jumlah uang. Jika pemerintah memutuskan untuk menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah tengah melakukan kebijakan moneter ekspansif. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka pemerintah melakukan kebijakan moneter kontraktif. Pembahasan ini akan dibahas lebih dalam oleh rekan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Hafifah Khairunisa dengan NIM 1401204227. Di sini saya akan menjelaskan jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter dibagi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ekspansif ini bertujuan untuk meningkatkan pasokan uang perekonomian dengan cara menurunkan suku bunga. Kebijakan ekspansif juga menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis dan kegiatan belanja konsumen. Kebijakan ekspansif disebut juga dengan money policy atau kebijakan uang longgar. Kebijakan tersebut dilakukan oleh Bank Sentral yang bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat ketika negara mengalami resesi atau depresi. Kebijakan moneter kontraktif yaitu merupakan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan atau diterbitkan dalam rangka untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Hal ini berbanding terbalik dengan kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan ini juga disebut juga dengan tight money policy atau politik uang yang ketat. Disebut tight money policy karena kebijakan ini melalui Bank Sentral untuk mengurangi peredaran jumlah uang ketika negara mengalami inflasi. Dalam penerapannya, pemerintah menggunakan beberapa langkah agar kebijakan ini bisa berjalan dengan baik. Dalam penerapannya, pemerintah memiliki 5 cara untuk menjalankan kebijakan moneter kontraktif ini berjalan dengan baik. Bisa dilihat di sebelah sini ada 5 cara yang dilakukan pemerintah untuk menjalankan kebijakan moneter kontraktif. Salah satunya Open Marketing Operation Instrument atau operasi pasar terbuka. Instrumen ini digunakan pemerintah dalam mencapai ekonomi moneter yang tepat dengan melakukan operasi pasar terbuka. Instrumen ini merupakan usaha pemerintah dalam mengendalikan peredaran uang dengan jalan melakukan penjualan atau pembelian barang government security atau surat berharga pemerintah.
Yang kedua, fasilitas diskon. Fasilitas diskon atau discount rate adalah upaya pemerintah dalam mengatur tingkat suku bunga yang ada pada bank sentral maupun bank umum lainnya untuk mengatur peredaran rupiah. Ketiga yaitu suku cadangan wajib atau reserve requirement ratio. Ini cara mengatur untuk menaikkan atau menurunkan jumlah suku cadang yang ada pada pengaturan kebijakan. Yang keempat, himbauan moral atau moral persuasion. Kebijakan ini merupakan kebijakan pemerintah untuk mengatur peredaran jumlah uang di masyarakat melalui pemberian himbauan kepada pihak terkait. Himbauan ini seperti mengimbau pihak bank atau selektif dalam mengeluarkan kredit untuk menekankan peredaran jumlah uang. Terakhir, kebijakan kredit selektif. Kebijakan kredit selektif ini diberlakukan Bank Sentral dalam hal Bank Indonesia memiliki kebijakan untuk menentukan jenis pinjaman yang boleh atau tidak boleh dipinjam, serta pinjaman yang perlu ditambah atau dikurangi. Moneter yang pernah kita alami dan pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter ini di saat Indonesia terkena inflasi, di mana kondisi ini pemerintah dalam hal ini Bank Sentral akan meningkatkan cadangan kas untuk mengurangi pengeluaran uang di masyarakat. Sedangkan jika kondisinya berbanding terbalik, maka pemerintah akan menurunkan cadangan kasnya. Sekian penjelasan saya tentang jenis kebijakan moneter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiel Ghifari dari kelas MB 4404 dengan nomor induk mahasiswa 14012045456. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari kebijakan moneter. Sebetulnya kebijakan moneter ini sangatlah dinamis karena tujuan kebijakan moneter ini menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan perekonomian di suatu negara tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari kebijakan moneter ini adalah untuk mewujudkan suatu kondisi ekonomi, khususnya ekonomi makro, menjadi seperti apa yang dicita-citakan oleh negara tersebut. Pada umumnya, terdapat 4 hal dasar yang ingin dicapai dari kebijakan moneter ini. Yang pertama adalah untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi negara berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Menjaga kestabilan ekonomi artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Lalu yang kedua, menjaga stabilitas harga dari banyaknya jumlah uang yang beredar, atau jika lebih dirincikan adalah mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan, likuiditas, perekonomian, dan stabilitas tingkat harga. Lalu lanjut yang ketiga, untuk meningkatkan kecepatan kerja. Jika perekonomian suatu negara stabil, maka akan ada investor yang berinvestasi di negara tersebut. Dengan begitu akan membuka lapangan kerja yang baru. Yang keempat dan yang terakhir adalah untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Dapat dilakukan dengan cara meningkatkan ekspor dan mengurangi jumlah impor ke dalam negeri dari luar negeri. Mungkin untuk tujuan ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan membahas mengenai instrumen kebijakan moneter. Yang pertama adalah kebijakan operasi terbuka atau open market policy. Kebijakan operasi terbuka adalah kebijakan di mana Bank Sentral ingin mengurangi atau menambah jumlah uang beredar di masyarakat dengan cara menjual atau membeli surat berharga. Jika Bank Sentral ingin menjual surat berharga, berarti Bank Sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Dengan menjual surat berharga, maka Bank Sentral harus menerima uang dari masyarakat. Dengan begitu, jumlah uang beredar di masyarakat akan berkurang. Bank Sentral ingin menjual surat berharga ketika negara mengalami inflasi. Jika Bank Sentral ingin membeli surat berharga, berarti Bank Sentral ingin menambah jumlah uang beredar di masyarakat. Dengan membeli surat berharga, maka Bank Sentral harus membayar jumlah uang kepada masyarakat. Dengan begitu, jumlah uang beredar di masyarakat akan bertambah. Bank Sentral ingin membeli surat berharga ketika negara mengalami deflasi. Yang kedua yaitu kebijakan diskonto.
atau diskon polisi. Kebijakan diskon itu adalah kebijakan bank sentral ingin mengurangi atau menambahkan jumlah uang beredar di masyarakat dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Jika ingin menaikkan suku bunga bank, berarti bank sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Dengan menaikkan suku bunga bank, diharapkan masyarakat makin banyak menabung di bank. Nah, begitu jumlah uang beredar di masyarakat akan berkurang. Menaikkan suku bunga bank dilakukan bank sentral ketika negara mengalami inflasi. Jika bank sentral ingin menurunkan suku bunga bank, berarti bank sentral ingin menambah jumlah uang beredar di masyarakat. Dengan menurunkan suku bunga bank, diharapkan masyarakat akan mengambil tabungannya di bank. Dengan begitu, jumlah uang beredar di masyarakat akan bertambah. Bank sentral menurunkan suku bunga bank dilakukan jika negara mengalami deflasi. Yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas atau kas rasio polisi. Kebijakan cadangan kas adalah kebijakan bank sentral ingin mengurangi atau menambah jumlah uang beredar di masyarakat dengan cara menurunkan atau menaikkan cadangan kas minimum. Cadangan kas minimum adalah cadangan kas yang tidak boleh dipinjamkan bank umum kepada masyarakat. Jika bank sentral ingin menaikkan cadangan kas minimum, berarti bank sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Dengan menaikkan cadangan kas minimum, bank sentral harus menahan uang lebih banyak di bank. Dengan begitu, jumlah uang beredar di masyarakat akan berkurang. Bank sentral menaikkan cadangan kas minimum ketika negara mengalami inflasi. Jika bank sentral ingin menurunkan cadangan kas minimum, berarti bank sentral ingin menambah jumlah uang beredar di masyarakat. Dengan menurunkan cadangan kas minimum, bank sentral dapat meminjamkan uang lebih banyak ke masyarakat. Dengan begitu, jumlah uang beredar di masyarakat akan meningkat. Bank sentral menurunkan cadangan kas minimum ketika negara mengalami deflasi. Pada kebijakan yang D adalah kebijakan kredit ketat. Apa itu kebijakan kredit ketat? Kebijakan kredit ketat merupakan instrumen kebijakan moneter dengan 5C, yaitu Character, Capability, Collateral, Capital, and Condition of Economy. Lalu apa fungsi dari kebijakan kredit ketat itu sendiri? Fungsi dari kebijakan kredit ketat adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi. Maksudnya adalah syarat pemberian yang ketat akan mengurangi jumlah masyarakat atau pengusaha yang bisa memperoleh kredit, karena kesulitan dalam memperoleh kredit dengan syarat-syarat yang dipersulit. Lalu pada kebijakan yang E, itu kebijakan dorongan moral. Lalu apa fungsi dari kebijakan dorongan moral itu sendiri? Kebijakan ini merupakan instrumen untuk memperbaiki dan mengawasi jumlah uang yang beredar. Jadi fungsinya hampir sama dengan kebijakan sebelumnya. Kebijakan dorongan moral juga biasanya dilakukan oleh bank sentral. Dan kebijakan ini mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan cara bank sentral mengeluarkan pidato, pengumuman, dan himbauan yang ditujukan pada bank umum dan pelaku ekonomi lainnya. Isi dari pengumuman tersebut adalah larangan untuk menahan pinjaman atau melepaskan tabungan. Biasanya kebijakan ini dilakukan saat sudah mengalami inflasi. Perkenalkan, nama saya Putri Zahra dengan NIM 140-120-4004 dari kelas MB 4404. Nah, saya sekarang akan menjelaskan tentang contoh dari kebijakan moneter. Yang pertama adalah jika suatu negara memiliki tingkat kegiatan ekonomi yang belum mencapai target, nah biasanya suatu negara akan membuat kebijakan moneter berupa penurunan tingkat suku bunga. Nah, dengan melakukan hal tersebut, biasanya jumlah orang yang meminjam ke bank akan meningkat. Nah, contoh yang kedua, jika sebuah negara mengalami inflasi, nah biasanya bank sentral harus mengatur kebijakan untuk mengatasinya.
Nah, bank sentral biasanya akan mengurangi jumlah uang tunai yang beredar atau menurunkan cadangan kas dari negara tersebut. Nah, contoh yang terakhir yaitu bank sentral menjalankan kebijakan dengan membeli sertifikat berharga atau melelang sekuritas ke pasar modal. Sekian penjelasan tentang kebijakan moneter dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.